Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Bella Wastinenohai, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya, diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya SMP Negeri Tobu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Tobu, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wajib Ekonomi SPD, dan juga yang kami hormati pula semua teman-teman guru atau rekan-rekan guru SMP Negeri Tobu. Pertama-tama kami patut kita mengucapkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas cinta dan kebaikannya maka kita diizinkan untuk hadir pada kesempatan ini dalam kegiatan penerapan atau presentasi diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat sejahtera. Oleh karena itu, pada tempat yang pertama dalam kegiatan ini kita akan membukanya dengan doa. Pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Ibu Elsi Miana Nakamnanu untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Ibu kesempatan memberikan. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, mari kita sama-sama harap dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surga, ya Bapa kita Allah, rezeki dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga detik ini Tuhan masih mengaruniakan kepada kami kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan akan mengikuti atau melaksanakan kegiatan guru penggerak yang Engkau embankan di dalam keempat pundak teman kami. Kiranya kegiatan hari ini dapat kami mengikutinya dengan baik, dan keempat orang teman kami hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, kemampuan, kesehatan jasmani rohani Tuhan berikan kepada pribadi mereka masing-masing, sehingga dapat mengikutinya dengan baik. Dan setiap kegiatan materi yang kami anak-anak-Mu terima, biar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, terkhususnya di dalam unit SMP Negeri Tobu ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan kegiatan ini dari awal pertengahan dan dapat berakhir dengan baik. Amin. Terima kasih kepada Ibu Elsi yang sudah memimpin kita dalam doa. Dan acara yang berikut kita akan melakukan ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Bella Wastinenohai. Kepada Ibu kesempatan kami berikan. Baik, ice breaking ini saya akan dibantu oleh Ibu Ani, jadi minta tolong Ibu Ani ke depan. Teman-teman, mungkin saya undang untuk kita berdiri sebentar. Kita akan lakukan ice breaking ini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Teman-teman bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Bella Wastinenohai yang sudah memimpin kita dalam ice breaking. Acara yang berikut adalah pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri Tobu, Kabupaten TTS, yang dalam hal ini kami berjumlah 4 orang, yaitu yang pertama
Ibu Ani Marcelina Faot SPD, Ibu Bella Wasti Nenohai SPD, Pak Denny Leobisa SPD, dan Ibu Yasinta Nino SPD. Oleh karena itu, langsung saja dalam kesempatan ini kami masing-masing akan membawakan materi secara bergilir tentang budaya positif yang telah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Oleh karena itu, pada kesempatan yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya, Ibu Ani Marcelina Faut SPD, untuk memaparkan budaya positif tentang budaya positif. Kepada Ibu Ani, kesempatan saya berikan. Oke, baik. Langsung saja saya akan memaparkan materi, yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menghasilkan anak yang bertanggung jawab dalam mengelola tindakan mereka sendiri daripada tergantung pada pihak otoritas untuk mengatur tindakan mereka. Prinsip disiplin positif yaitu bukan menghukum, bersifat pembinaan dan meluruskan kesalahan anak agar anak tahu mengapa salah dan kerugiannya itu jika tetap melakukan hal tersebut. Yang ketiga itu menerapkan peraturan. Yang keempat, memberi konsekuensi yang tidak merugikan anak. Yang kelima, menghormati kebutuhan perkembangan anak dan kualitas hidup secara aktif. Yang keenam, menghormati kebutuhan motivasi dan sudut pandang kehidupan anak, dan juga mengajarkan anak untuk terbiasa dan mengelola tindakan mereka secara aktif dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, menumbuhkan keinginan anak menjadi lebih peduli dan menghormati orang lain. Contoh beda peraturan positif dan peraturan negatif. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada contoh peraturan dengan bahasa yang positif, yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Dan yang kedua, contoh peraturan dengan bahasa yang negatif atau contoh peraturan dengan negatif, yaitu jangan terlambat ke sekolah. Dan yang kedua, angkat tangan bila ingin berbicara. Contoh dengan negatif, jangan teriak tetapi mengangkat tangan saat berbicara. Yang ketiga, ramah terhadap anak lain. Contoh peraturan yang secara negatif itu, jangan mengganggu anak yang lain saat belajar atau saat proses pembelajaran berlangsung. Yang berikut, hormati guru. Yang peraturan dengan negatifnya itu, jangan berbuat tidak sopan. Yang berikut ada contoh peraturan dengan positif, yaitu hargai teman. Peraturan dengan negatif itu, jangan berbuat jahat atau kasar. Yang berikut, membawa buku dan bolpoin. Jangan lupa peralatan sekolah. Jadi anak-anak sudah terbiasa
dengan peralatan sekolah untuk dipersiapkan di malam hari. Yang berikut, doronglah teman yang lain untuk bergabung. Contoh peraturan dengan bahasa yang negatifnya itu jangan menjauhi teman atau jangan mengganggu teman, tetapi merangkul, lebih merangkul untuk dengan teman yang lain. Ada upaya yang dapat dilakukan guru untuk membiasakan disiplin positif, yaitu yang pertama, memberikan penghargaan dalam bentuk pujian, dalam bentuk tepukan di punggung anak, agar anak tidak merasa bersalah. Yang berikut, ketika anak melakukan sesuatu yang positif, misalnya menyiapkan materi di waktu yang tepat. Yang kedua, tiba di sekolah dengan tepat waktu. Yang ketiga, usaha keras agar pekerjaan bisa diselesaikan. Yang keempat, berbagi sesuatu atau bergiliran dengan teman, menyediakan tempat untuk orang lain bergabung dengan mereka. Terus yang berikut, menjadi pihak yang kalah dan pihak yang menang dengan baik dalam sebuah permainan. Yang berikut, menolong siswa lain dalam mengerjakan tugas, dan saat melakukan kesalahan diwajibkan untuk meminta maaf. Apa yang dilakukan ketika guru melihat siswa berkelakuan buruk? Kita sebagai guru, kita harus melihat jika siswa melakukan hal yang tidak pantas, maka kita harus mengambil tindakan yang positif, yaitu di sini ambil nafas dalam-dalam dulu. Setelah itu kita panggil peserta didik untuk mencari tahu apa yang dilakukan. Jangan kita langsung melakukan hal atau tindakan yang tidak baik. Yang berikut, biarkan sejenak siswa memulai sendiri mematuhi sebuah instruksi. Yang ketiga, ulangi instruksi tersebut dengan tegas, dengan tenang namun tegas. Yang keempat, berjalan mengelilingi kelas. Yang berikut, fokus pada kejadian yang baik, bukan pada kejadian yang buruk. Memiliki rencana pembelajaran yang baik untuk beragam tingkat kemampuan siswa. Tips untuk pengelolaan positif di sini ada dua, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang positif dan pengelolaan tugas yang positif. Nah, membangun hubungan yang positif di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu tersenyum saat menyapa murid. Bukan siswa tegur kita sambut dengan muka yang tidak baik atau menyambut dengan suasana yang kurang nyaman, tetapi kita harus tersenyum saat menyapa dengan peserta didik. Yang berikut, memanggil murid dengan namanya. Terus yang ketiga, mengembangkan niat baik melalui pertemuan positif yang bersahabat. Yang keempat, memberikan contoh tindakan atau kelakuan yang menghargai orang lain. Yang kelima, membuat tujuan yang jelas. Dan yang keenam, memperhatikan dan menghargai usaha secara positif. Memberikan pertemuan atau memberikan penghargaan terhadap apa yang sudah berjalan dengan baik terhadap murid. Yang berikut, berikan perhatian kepada murid kita. Yang berikut, tips atau pengelolaan yang kedua, yaitu
pengelolaan tugas yang positif. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran akan tujuan dari tanggung jawab dari tugas yang ada. Yang kedua, rancang tugas yang menarik dan sesuai. Yang ketiga, menekankan pentingnya pembelajaran. Yang keempat, membuat tugas dengan instruksi yang jelas dan sederhana. Yang kelima, sediakan tugas yang memiliki tingkat sulit sampai dengan mudah untuk menyesuaikan tingkat kemampuan siswa yang beragam, dan memperhatikan dan menghargai usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Yang berikut ada contoh disiplin positif yang telah dilakukan di sekolah ramah anak. Yang pertama, sering terlambat masuk sekolah. Kita harus memberitahukan kepada peserta didik bahwa hal yang dilakukan anak itu adalah salah kalau sering terlambat. Kita mencari tahu alasan dari terlambat itu seperti apa, dan kita harus mencari solusi yang tepat berdasarkan alasan tersebut. Yang ketiga, mencari simbol atau pengingat mengenai disiplin dan gunanya untuk anak di kemudian hari. Contoh yang kedua, membuat gaduh di kelas. Membuat gaduh di kelas, kita sebagai guru jangan langsung kita marah terhadap anak, tetapi kita meminta anak untuk menyanyi atau membuat ice breaking agar anak bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Nah, dari membuang sampah sembarangan ini, kita sebagai guru memanggil anak tersebut dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan anak salah. Jika kesalahannya berat, harus secara tegas disampaikan bahwa hal tersebut adalah salah. Ini merupakan catatan bahwa tegas di sini merupakan tidak identik dengan marah, tetapi dengan hal yang kita harus membuat peserta didik tidak merasa bosan dengan kita. Yang kedua, diminta memungut sampah dan membuat karya tulis tentang pengelolaan sampah terhadap lingkungan yang ada. Yang ketiga, kita sebagai guru menyelipkan atau mengingatkan mengenai hal membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Selanjutnya, bolos di jam pelajaran. Kita sebagai guru memanggil peserta didik dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan itu salah. Kalau di saat jam pelajaran yang kita mengajar, sering-sering dia bolos. Jadi kita memanggil anak tersebut dan memberitahukan bahwa hal yang dilakukan itu salah. Setelah selesai jam sekolah, kita meminta peserta didik tersebut untuk bertemu dengan kita dan menceritakan hal yang terjadi. Yang berikut, kita menyelipkan pengingat kepada peserta didik untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Yang berikut, hal menyontek. Hal menyontek di sini sama juga dengan hal yang tadi terdahulu, yaitu kita harus memanggil anak tersebut dan memberitakan bahwa hal menyontek itu adalah hal yang salah. Jika kesalahannya berat, maka kita memanggil dengan cara yang baik. Di sini ada tips dan trik untuk menerapkan disiplin positif. Yang pertama itu, kita sebagai guru harus membuat kesepakatan dengan siswa. Misalnya, tidak boleh makan pada waktu pembelajaran, tidak datang terlambat saat kegiatan pembelajaran akan berlangsung, dan
tidak membuang sampah sembarangan. Yang berikut, tidak ada siswa yang merokok, tidak ada siswa yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain saat mata pelajaran kita berlangsung. Yang berikut, siswa yang sering datang terlambat, kita minta untuk peserta didik tersebut meminta maaf dan bersalaman kepada seluruh teman yang ada di kelas. Yang berikut, melakukan hal yang relaksasi atau hal yang positif. Dan yang berikut, anak-anak yang bermasalah ini dikumpulkan dengan melakukan kunjungan untuk tetap tidak melakukan hal tersebut. Terus yang berikut, membuat tata tertib di kelas, melibatkan anak untuk membuat kesepakatan bersama. Sekian pemaparan dari saya materi tentang disiplin positif. Mungkin dari pemaparan saya ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yeti Hana. Di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, jadi terkait pemaparan materi dari disiplin positif, saya hanya ingin bertanya sedikit. Apa yang membuat disiplin menjadi sifat utama bagi pelajar? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Yeti yang telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yeti, apa yang membuat disiplin positif terhadap murid. Disiplin positif ini merupakan disiplin yang mutlak adanya. Jadi peserta didik atau murid ini sudah terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh peserta didik. Dari kebiasaan yang ada timbul dari diri dan timbul dari hatinya untuk melakukan hal yang baik dan hal yang positif. Dan sebagai peserta didik atau sebagai murid, dia pasti akan melakukan hal yang berakhlak mulia dan cerdas sehingga mampu dapat bersaing dengan orang lain dan mampu membanggakan orang yang ada di lingkungan sekitar dan juga termasuk orang tuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ani Marcelina Faot yang sudah memaparkan materi tentang disiplin positif. Kita memberikan tepuk salut untuk Ibu Ani. Kita semua berdiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang berikut materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Bella Wasti Nenuhai. Kepada Ibu Bella, kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Dari diseminasi positif yang kami lakukan pada materi kedua adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia yang kami pelajari pada sebagai seorang guru yang kami pelajari pada CGP Angkatan 11, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di dalam diseminasi positif. Jadi di sini kita akan belajar bersama apa 5 kebutuhan tersebut. Baik, jadi sebelum kita tahu 5 itu apa, kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia itu apa.
Jadi di sini kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologi maupun psikologi, dan hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dari pengertiannya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, di sini saya mengajak teman-teman kita lihat. Yang pertama, untuk bertahan hidup itu seperti apa? Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah contohnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari pasti kita butuh rumah. Rumah itu sebagai pelindung untuk kita manusia dan menjaga kita dari badai apapun itu, hujan, angin, atau apapun itu. Juga ada makanan, di dalam rumah ada makanan dan kebutuhan yang kita penuhi. Yang kedua ada kasih sayang. Nah, kalau kasih sayang di sini kita semua sebagai manusia pasti butuh kasih sayang. Entah itu kasih sayang dari orang tua atau orang spesial, pasti kita membutuhkan itu. Dan tidak ada yang mungkin bilang saya son butuh. Betul kau Bapak Ibu? Betul. Oke. Jadi di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Misalnya orang tua, teman, keluarga, pasangan hidup, dan juga teman kerja. Misalkan saat ini kita saling membutuhkan, dan juga kelompok-kelompok lain. Terus yang kedua, keinginan untuk diterima, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini contohnya mandiri memiliki pilihan sendiri. Kita sebagai seorang guru pasti punya pilihan-pilihan tertentu dalam hidup kita. Terus ada mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri kita. Yang kedua, sebagai anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan juga. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, senang mencoba hal baru yang menarik. Ini tidak salah, biasa setiap hari kita teriak-teriak, jangan ini, jangan itu, karena kita punya anak-anak juga ingin mencoba. Yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, antusias, dan juga tertawa. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan ini yang biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Contohnya dia ingin untuk menggoda dia punya teman. Kalau temannya simpan ballpoint, mungkin dia tarik ballpoint. Itu dengan tujuan apa? Dia ingin melihat ekspresi temannya seperti apa. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya. Nah, anak-anak di zaman ini mereka memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin memimpin atau selalu ingin menjadi pemimpin. Contohnya biasa di apel siang. Kalau anak-anak baku rampas untuk mau pimpin apel, itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini saya sudah menyediakan 1 kasus. Jadi kasus ini saya ajak teman-teman siang-siang kita bisa lihat kasus ini untuk posisikan dia yang ada pada nomor 1 sampai 5 itu kira-kira itu kebutuhan dari kasus ini nanti dia ada di bagian mana. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini saya ajak teman-teman untuk kita lihat kasus ini. Saya minta tolong Ibu Dini bisa bacakan kasus ini untuk kita.
Baik, terima kasih. Saya akan membacakan contoh kasus yang ada di tayangan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dini yang sudah membacakan kasus ini untuk kita. Jadi dari kasus ini saya bagi 5 kelompok juga. Sesuai dengan kebutuhan dasar ini, jadi 5 kelompok ini saya bagi dari teman 4 orang itu. Oh tidak, teman 2 orang 1 kelompok, yang di belakang 1 kelompok, Ibu Eko 1 kelompok dengan Ibu Yani, Ibu Dini dengan Ibu Yeti, dan Pak Marcel dan Ibu Sarai. Jadi teman-teman nanti bisa berdiskusi, 1 orang 1 kelompok 1 kebutuhan. Jadi urutkan dari sebelah itu teman-teman yang paling ujung itu kebutuhan yang pertama, sedangkan Ibu Elsie dan Ibu Veo ada pada kebutuhan kedua, Ibu Eko dan Ibu Yani pada kebutuhan ketiga, Ibu Arodenio dan Ibu Yeti ada pada keempat, dan Pak Marcel dan Ibu Sarah ada pada kelima. Silakan, saya kasih waktu 3 menit. Bisa diskusi dengan teman-teman. Waktunya masih ada 3 menit. Waktunya tersisa 1 menit. Teman-teman sudah menjawab? Ada yang belum? Sudah. Ada yang belum? Kelompoknya Ibu Arodinio belum? Sudah. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, terima kasih. Kita lihat kasus ini, kita bedah mulai dari yang kebutuhan pertama. Jadi kebutuhan pertama, apa yang diperoleh dari kasus tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Dari contoh kasus yang ada, menurut kelompok kami, alasan Doni melakukan hal itu
karena ada pada kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus tersebut, Doni tidak membawa makan sehingga Doni akhirnya meminta bekal kepada teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kebutuhan bertahan hidup yang dia lakukan itu alasannya karena dalam kasus ini Doni tidak membawa makan. Doni tidak membawa makan dan merampas bekal temannya supaya dia bisa bertahan hidup. Kalau misalkan siang-siang dan dia tidak rampas apa itu bekal, nanti dia son makan dan lapar. Baik, itu yang pertama. Yang kedua silakan. Kedua di belakang, minta maaf. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami berada di kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dari kasus tersebut, jawaban dari kami adalah Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan si Doni. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dia merasa senang, artinya dia butuh kasih sayang. Kalau dia merasa senang ketika temannya diganggu, dia butuh kasih sayang sehingga dia ganggu dia punya teman dan akhirnya teman perhatian kepada Doni. Kita pindah yang ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjawab hasil diskusi kami. Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya karena bekal yang sama setiap hari. Baik, jadi dari kasus itu Doni merasa bosan dengan dia punya mama makan masakan setiap hari. Mungkin dia mama setiap hari kasih telur atau mie, jadi dia bosan. Nah, dia juga butuh kebebasan untuk bisa merasakan dia punya teman, punya makanan, sehingga dia merampas dia punya teman, punya makanan. Kita ke bagian yang terakhir. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4 akan menjawab kasus yang ada di slide. Baik, jadi melalui kasus yang ditampilkan, kami ada di bagian yang keempat, yaitu kesenangan. Nah, setelah kami telaah, Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng-iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Mungkin itu jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Jadi kelompok dari kebutuhan kesenangan itu menjawab bahwa ketika Doni mengambil teman punya makanan, dia menikmati ekspresi mereka. Ketika mereka marah-marah, dia menikmati, dia tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar yang keempat. Kita pindah ke kebutuhan dasar yang kelima. Baik, terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan bagaimana tanggapan kami terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Ibu Ambar terhadap Doni. Yang mana Doni ini dari semua kebutuhan dasar manusia dia ada semua, yaitu dari tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah di sini penguasaan di sini, Doni kalau dia tidak berbuat begitu, maka dia tidak rasa dihormati, dia tidak terkenal di sekelompok teman-temannya, sehingga dia harus buat seperti itu untuk dia menjadi atau dia digemari oleh teman-temannya. Jadi Doni
berusaha untuk menikmati kebutuhan dasar penguasaannya. Jadi teman-teman Bapak Ibu guru kita semua, ini hanya sebatas kasus antara Ibu Ambar dan peserta didik antara Doni, dan di sini di SMP Negeri Tobo ada Doni yang lain di SMP Negeri Tobo, yang mana dia peserta didik itu kalau dia merasa bahwa dia harus rasa hebat, itu namanya kebutuhan dasar yang dia miliki. Terus dia membutuhkan kesenangan. Mungkin di rumah itu tidak ada waktu untuk dia bermain, dia punya waktu tidak ada, jadi di sekolah itu baru dia pakai untuk dia senang-senang, atau dia bebas, atau dia rasa diterima, atau dia bertahan hidup. Jadi mungkin dari saya demikian, terima kasih. Luar biasa, teman-teman punya jawaban sangat luar biasa. Sudah menunjukkan dari kasus ini ada 5 kebutuhan dasar yang muncul dari contoh kasus di atas. Jadi kasus ini mengingatkan kepada kita kembali ketika kita dalam kehidupan kita di lingkungan sekolah. Mungkin ada siswa yang biasa lapor di kita, ibu saya punya makanan ini satu ambil, atau bilang ibu saya punya tas ini satu ambil dengan satu makanan. Mungkin kita bisa pakai 5 dasar kebutuhan ini, kita bisa menjalankan. Jadi kita juga bisa beda, oh mungkin dia untuk bertahan hidup kok, dia butuh kasih sayang kok, dia butuh kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Jadi itu dari saya untuk materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih, dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Sinta. Baik, terima kasih kepada Ibu Belawasti Nenohai yang sudah menyampaikan materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita berdiri untuk memberikan tepuk love. Love kecil, love sedang, love besar, I love you. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan tepuk love kepada Ibu Belawasti Nenohai. Dan yang berikut tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Dedi Leobisa SPD. Kepada Pak Dedi kesempatan kami berikan. Ya, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi yang ketiga, yaitu segitiga restitusi. Jadi untuk materi segitiga restitusi ini juga tidak kalah penting dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, karena kita sebagai seorang guru pasti kita akan mendapatkan peserta didik yang sering nakal, sering terlambat, dan berbagai macam hal. Jadi kita bisa menggunakan atau kita bisa mengatasi menggunakan segitiga restitusi. Jadi baik Bapak Ibu guru hebat, tentunya materi segitiga restitusi yang pertama itu kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ini ada tahapan segitiga restitusi. Itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua ada
validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di menstabilkan identitas tentunya ada pertanyaan yang kita Bapak Ibu Guru kita sampaikan kepada peserta didik. Yang pertama itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi setiap peserta didik yang melakukan kesalahan pasti mereka punya alasan sendiri sehingga mereka melakukan kesalahan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, tahapan yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Yang pertama, keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi ini ada tahapan segitiga restitusi. Ya, ini ada materi menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan menurut teori kontrol. Teori kontrol semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ya, ini di bagian yang kedua dari tahapan segitiga restitusi. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal atau biasa yang kita sebut dengan internal, artinya dalam diri kita. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Sebelum itu saya mempunyai X-breaking. Coba Bapak Ibu Guru hebat, bangkit berdiri, kita X-breaking sebentar.
Ya, jadi ekspresi yang saya bawa yaitu tepuk pelima. Tepuk pelima proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi bisa kalau dua orang di samping bisa tepuk tangan. Bisa kok? Bisa. Sekali lagi tepuk pelima proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ya. Silakan duduk kembali. Cukup sudah materi yang saya bawa pada siang hari ini. Selanjutnya ada dari materi yang saya bawa ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Saya memberikan kesempatan dan waktu. Oh, ada Ibu Eko, silakan Ibu Eko untuk bertanya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh dari penjelasan Pak Dedi tentang restitusi atau segitiga restitusi. Di sini saya ingin bertanya, kalau bisa tolong jelaskan kembali langkah-langkah dari segitiga restitusi itu seperti apa. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Eko yang sudah bertanya menyangkut langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai guru tentunya kita mendapatkan peserta didik yang bersalah. Langkah pertama kita yaitu menstabilkan identitas. Kita bertanya kepada peserta didik yang bersalah. Kita bertanya, kita berikan pertanyaan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Langkah yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Jadi di validasi tindakan yang salah, tentunya kita sebagai guru kita bertanya kepada peserta didik, pasti dia melakukan kesalahan, pasti dia mempunyai alasan sehingga dia melakukan kesalahan. Contohnya biasanya ada peserta didik kita saat ini yang sering datang terlambat. Jadi mereka pasti mempunyai alasan mengapa mereka sering datang terlambat. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Ya, jadi ini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, jadi masih ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya? Pas, ya kalau tidak ada, materi yang saya bawa cukup sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru hebat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan saya di sini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Sinta. Baik, terima kasih untuk Pak Dedi yang sudah membawakan materi tentang apa kira-kira teman-teman masih ingat? Tentang apa? Segitiga restitusi. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi lanjutan dari Ibu Yasinta Nino. Oleh karena itu waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang keyakinan kelas yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak.
Baik Bapak Ibu, jadi di dalam pendidikan guru penggerak kami belajar tentang bagaimana kita merancang atau membuat keyakinan kelas. Saya rasa materi ini sudah kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Hanya kita tidak menyadari kalau itu dia disebut dengan keyakinan kelas. Biasanya yang kita buat itu biasa kita sebut dengan peraturan di dalam kelas. Baik, jadi pengertian tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Ya. Bapak Ibu, mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, kita akan melihat contoh peraturan kelas. Jadi contoh peraturan kelas misalnya yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali kursi-kursi setelah belajar, memastikan sepatu dalam keadaan bersih saat memasuki ruangan kelas. Nah, jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan dan kenyamanan di dalam kelas. Nah, nilai-nilai dari kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Diani Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Ya, begitu juga dengan peserta didik kita. Peraturan itu biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Sedangkan keyakinan itu, ya contohnya, jika suatu saat ada peserta didik yang makan di dalam kelas dan berceceran, maka guru bisa menambahkan peraturan baru, yaitu tidak boleh makan di dalam ruang kelas. Sedangkan jika kita memakai keyakinan kelas, maka guru hanya perlu mendalami kembali nilai keyakinan kepada muridnya dengan cara restitusi. Yang berikut, bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas akan menjadi keyakinan bersama seluruh anggota kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan keyakinan kelas. Yaitu yang pertama, pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikut, menggunakan kalimat yang positif. Yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang berikut, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar keyakinan tersebut tetap relevan. Langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, membuka ruang diskusi. Jadi memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Jika murid belum terbiasa dengan istilah keyakinan, maka kita bisa mengajak mereka untuk mengusulkan tentang peraturan. Yang kedua, mencatat. Mencatat di sini itu mencatat semua pendapat murid di papan tulis atau kertas besar, sehingga semua
bisa melihat hasilnya. Jika ada kalimat negatif, maka kalimat negatif itu harus diubah dulu menjadi kalimat yang positif. Ya, contohnya jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, jika ada yang menyusulkan peraturan tidak boleh memotong pembicaraan teman, maka bisa diubah terlebih dahulu menjadi kalimat positif, yaitu menghargai orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari kesepakatan tersebut. Ya. Misalnya seperti yang ada di papan, apa nilai inti dari poin nomor 1, 2, dan 5? Bimbing murid sampai terumuskan menjadi satu keyakinan. Misalnya menghargai orang yang berbicara, menjaga kedamaian dan ketentraman, menjaga barang sendiri atau barang yang dipinjam. Ketiga peraturan ini dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu menghormati semua orang dan menjaga barang milik orang lain. Peraturan nomor 3 dan 4 dapat disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu bekerja dengan baik dan teguh. Peraturan nomor 6, 7, dan 8 bisa dapat disarikan menjadi keyakinan semua orang ingin merasa diterima dan dihargai. Yang keempat, tinjau ulang. Guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Ingat bahwa sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Ya. Contohnya ada sikap hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Direkomendasikan berkisar 3-7 keyakinan yang dapat disesuaikan dengan jenjang kelasnya. Jadi tidak usah terlalu banyak supaya bisa mudah diingat oleh peserta didik dan bisa menerapkannya. Yang kelima, membuat pernyataan keyakinan. Kita harus memastikan bahwa semua warga kelas memahami makna dari keyakinan kelas tersebut. Guru dapat mengajak murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Ya, misalnya hormat. Berarti murid harus memahami bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang berikut misalnya tentang bekerja. Kita harus menanamkan bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang berikut misalnya tentang diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Yang keenam, setelah kita merumuskan semua itu, kita memberikan tanda tangan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua murid dan guru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang berikut pajang. Pajang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Contohnya seperti keyakinan kelas yang ada di depan. Setelah kita meriasnya dengan bagus, kita memajangkannya sehingga semua murid bisa melihat. Itu saja materi dari saya tentang keyakinan kelas. Dan mungkin dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang memberikan saran atau masukan atau pertanyaan, kesempatan saya berikan. Ya, Ibu Irnasti silahkan.
Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu merancang sebuah media keyakinan kelas yang akan dipajangkan agar semua peserta didik yang berjumlah kira-kira 30 orang dapat melakukan tanda tangannya di dalam media tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Irnasti yang sudah menyampaikan pertanyaannya yang cukup bagus. Ya, jadi Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas, dalam kita membuat keyakinan kelas itu, produk keyakinan kelas itu, setelah kita memasukkan butir-butir dari keyakinan kelas, misalnya 7 butir keyakinan kelas. Setelah kita menempelkannya di situ, kita juga harus langsung menempelkan nama-nama dari ke-30 murid yang ada di dalam kelas kita. Jadi contohnya di bagian sebelah kiri ada poin butir tentang keyakinan kelas. Maka di bagian sebelah kanan karton itu kita langsung menempelkan nama wali kelas dan nama dari ke-30 peserta didik yang ada, sehingga semua peserta didik menandatangani keyakinan kelas itu dan wali kelas juga tanda tangan. Kenapa demikian? Hal ini kita lakukan supaya murid itu lebih bertanggung jawab atas keyakinan yang dibuat, sehingga dia bertanggung jawab untuk menerapkannya dalam kelas tanpa harus kita ingatkan terus-menerus. Dia sudah tahu untuk menerapkannya karena sudah ada tanda tangannya di dalam. Ya. Mungkin itu jawaban dari saya dan semoga mencerahkan. Terima kasih dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Bena. Baik, terima kasih untuk Ibu Sinta yang sudah membawakan materi terakhir tentang keyakinan kelas yang mungkin kita semua sudah buat di dalam kelas. Jadi teman-teman sudah buat ini, tetapi hari ini Ibu Sinta kasih materi sebagai penguatan apa yang mungkin masih kurang, kita perlu tambahkan. Contohnya seperti tadi di bagian terakhir saya lihat dan saya dengar ada kita harus membubuhkan tanda tangan peserta didik, misalkan berjumlah 28 orang harus wajib tanda tangan dan juga wali kelas supaya sah kalau kita sudah buat keyakinan kelas. Baik, materi yang luar biasa, Bapak Ibu guru hebat. Dan untuk bagian terakhir ini kami dari CGP Angkatan 11 meminta kesediaan Ibu Sarah untuk memberikan testimoni sedikit terkait dengan diseminasi positif, diseminasi budaya positif. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Kenapa harus selamat pagi? Karena semangat pagi itu biasa terjadi pada pagi hari, dan walaupun malam juga kita tetap ada pada semangat pagi. Ya baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya sebelum Ibu Kepala Sekolah menyampaikan penguatan kepada keempat orang teman kita yang telah memaparkan materi. Yang pertama Ibu Ani terkait dengan budaya positif, dan yang Ibu Bella 5 kebutuhan dasar manusia, ketiga Pak Dedi segitiga restitusi, dan keempat keyakinan kelas oleh Ibu Sinta. Jadi teman-teman semua, di mana kita sekolah ini banyak guru penggerak yang sudah banyak. Jadi pemaparan materi ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi pemaparan materi ini untuk bagaimana kita bisa membuat sekolah kita sesuai dengan apa yang kami peroleh dari program guru penggerak ini. Kalau untuk budaya positif,
sudah disampaikan kepada kita. Jadi budaya positif itu kita sudah lakukan sebenarnya, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah budaya positif. Terus kebutuhan dasar manusia, yang mana tadi ada yang pertama bertahan hidup, ada rasa kasih sayang, yang ketiga kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Sebenarnya ini sudah terjadi di sekolah kita, tetapi kita tidak tahu bahwa itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu guru hebat kita semua, ketika kita mendapatkan materi-materi ini, kita dihimbau untuk bagaimana kita melakukan kebutuhan kita menggali anak itu untuk bisa mengetahui kebutuhan dasarnya itu seperti apa. Jangan sampai kita serta-merta memvonis dia bahwa dia adalah anak yang tidak baik. Ternyata dia ada punya kebutuhan dasar yang ada. Terus segitiga dari restitusi sering terjadi. Kadang-kadang anak membuat kesalahan, kita mengatakan bahwa mungkin gen daripada ayah atau ibunya. Ternyata yang segitiga restitusi kita menggali masalah yang dihadapi, karena ada anak yang dia sembunyikan masalahnya karena dia takut Bapak Ibu guru. Tapi kita dekati dia dan menggali masalahnya, pasti dengan jujur dia katakan bahwa saya tidak bawa makanan setiap pagi itu karena saya tinggal dengan ini, sehingga makanan itu hanya terbatas. Oleh karena itu saya tidak bawa. Terus keyakinan kelas itu adalah aturan yang mana kita sudah buat, tetapi di sini kami bukan artinya kami segala-galanya. Kami menghimbau untuk kita semua bisa belajar agar anak-anak kita di mana menghasilkan banyak guru penggerak, anak-anak kita bisa berubah dari yang sebelumnya. Jadi itu saja. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Sarah. Ibu Sarah ini dari CGP Angkatan 10 yang mana sudah memberikan testimoni dan juga penguatan untuk kita semua. Jadi apa yang sudah disampaikan Ibu Sarah adalah penguatan bagi kita sebagai guru, bukan hanya guru penggerak. Mungkin kita akan ke depan juga ada dalam guru penggerak. Kita akan belajar ini semua dan bagaimana kita menerapkan ini dalam pembelajaran di dalam lingkungan sekolah. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, kita sudah selesai mengikuti proses dan kegiatan dari diseminasi budaya positif yang kami bawakan, dan sebelum kita menutup kegiatan ini, saya minta kesediaan Ibu Arodinio Kase untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang selalu kami puji dan sembah di dalam anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang telah menuntun menyertai kami dari awal kegiatan, dari keempat teman kami yang sudah menyampaikan materi dengan beberapa yang dari keempat materi yang sudah mereka sampaikan pada siang hari ini dengan baik dan selamat. Inilah doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih untuk Ibu Arodini Kase yang sudah memimpin kita dalam doa, dan kami berempat mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk kami dalam mengikuti diseminasi budaya positif. Dan akhir kata saya ada pantun, siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.